Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وارضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian seperti biasa kita lanjut ngaji bareng. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban. Karena sebentar lagi, 1 minggu ke depan kurang lebihnya kita akan memasuki bulan Sya'ban. Jadi terasa agak cepat kayaknya ya. Bulan Rajab sudah selesai. Habis bulan Rajab, bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban, Ramadan. Makanya perlu sekarang kita bahas tentang keutamaan bulan Sya'ban supaya kita tahu tentang apa-apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita berbicara tentang bulan Sya'ban, maka dalam kitab Durratun Nasihin mengutip kalam Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi bahwa kata Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf: Shin, Ain, Ba, Alif, Nun, di mana masing-masing huruf itu memiliki makna tersendiri. Shin misalkan bermakna syafa'atun, yang artinya pertolongan. Ain bermakna al-izzah, yang artinya kemenangan. Ba bermakna al-birru, yang artinya kebaikan. Alif bermakna ulfah, yang artinya belas kasih. Dan yang kelima Nun bermakna nur, yang artinya adalah cahaya. Maka beliau kemudian mengatakan, siapa yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan amal baik, ya terserah amal baiknya itu berupa apa saja. Mau sholawat oke, zikir oke, hadir majelis ilmu oke, menghatamkan Al-Quran oke, yang penting berupa amal baik, maka ia akan mendapatkan 5 kemuliaan ini. Akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dapatkan kemenangan, dapatkan kebaikan yang banyak, dapatkan belas kasih dari Allah, dapatkan nur atau cahaya. Mudah-mudahan kita nanti termasuk yang mendapatkan 5 hal ini nanti di bulan Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu menyebutkan bahwa ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, di mana ini sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan beragama kita semuanya sebagai umat Islam. Apa saja 3 peristiwa penting itu? Yang pertama, di bulan Sya'ban itu terjadinya peralihan kiblat. Dulu umat Islam itu kiblatnya ke arah mana? Kemana? Masjidil Aqsa. Terjadi peralihan kiblat yang awalnya dari Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram, dan ini terjadi di bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 144 disebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit.
maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Nabi itu awal-awalnya sebelum kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram, diceritakan sering menghadapkan wajah ke langit. Apa yang dilakukan Nabi? Menunggu, siapa tahu ada wahyu nyuruh saya memalingkan ke arah Masjidil Haram. Dan ini memang yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Bahkan diceritakan berdiri menghadap langit. Siapa tahu ada wahyu memerintahkan saya mulai sekarang pindah. Ditunggu. Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika menafsirkan surat yang tadi itu, Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti, mengatakan Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengalihkan kiblat pada malam Selasa. Jadi pas malam Selasa bulan Sya'ban bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Ini dari sebagian pendapat ulama. Jadi pas bertepatan malam nisfu Sya'ban. Jadi Nabi itu pernah sholat di suatu tempat, kiblatnya dua. Di tengah sholat yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian diperintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Makanya tempat ini akhirnya diberi nama Masjid apa? Qiblatain. Qiblatain itu artinya dua kiblat. Masjid dua kiblat. Kenapa? Nabi pernah melakukan sholat di situ dengan dua kiblat. Satu sholat pertama ke Masjidil Aqsa, yang kedua dilanjut berubah arah ke Masjidil Haram. Qiblatain, dua kiblat artinya. Dan sampai sekarang ada, bahkan mimbarnya itu masih ada. Yang satunya menghadap Masjidil Aqsa, satunya ke Masjidil Haram. Ya bapak-bapak nanti misalkan ya ke Masjid Qiblatain, ya sholatnya tetap yang Masjidil Haram ya. Nanti tiba-tiba pakai mimbar yang menghadap Masjidil Aqsa, ya enggak, sudah enggak berlaku. Itu dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ada lagi penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal kepada Allah. Jadi laporan selama 1 tahun penuh itu akan dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Makanya biasanya kalau malam nisfu Sya'ban banyak yang ngumpul, betul? Baca Yasin, terus berdoa. Itu harapannya adalah saat dikumpulkan kebaikan-kebaikan isinya. Ngocok malah orang melakukan kebaikan kok malah dibilang gak pernah dicontohkan oleh Nabi dan lain sebagainya. Ya, karena itu berharap apa? Di akhir catatan sebelum dilaporkan, oh si fulan berdoa, oh si fulan membaca Al-Qur'an. Jadi laporannya baik-baik. Ya, daripada apa? Ngomongin orang, oh itu nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Akhirnya catatannya nyinyir. Ya kan nggak enak. Ya, laporan kepada Allah, catatan terakhir nyinyiri orang, nggak enak. Lebih baik catatan baik saja yang kita laporkan di akhir tahun itu. Jadi salah satu hal yang menjadikan bulan Sya'ban utama adalah bahwa pada bulan ini semua amal kita diserahkan kepada Allah 1 tahun penuh. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip sebuah hadis riwayat An-Nasa'i yang meriwayatkan dialog Usamah bin Zaid dan Nabi Muhammad. An Usamah bin Zaid qala. Jadi dari Usamah bin Zaid, beliau pernah berkata, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban karena seringnya. Jadi Nabi ketika masuk bulan Sya'ban sering memperbanyak berpuasa di dalamnya. Berarti salah satu amalannya adalah dengan memperbanyak ibadah puasa. Kenapa? Hadisnya ada. Maka Nabi kemudian menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan, maksudnya Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Islam. Bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak orang.
dan terletak di antara Rajab dan Ramadan. Orang-orang sibuk dengan Rajab, sibuk dengan Ramadan, sampai lupa kalau di bulan Sya'ban ini juga ada keutamaannya. Banyak yang lalai di dalamnya. Padahal kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini ada waktu di mana amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Makanya aku senang kalau seandainya amalanku dilaporkan kepada Allah dan saya ini dalam keadaan berpuasa. Jadi amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban salah satunya adalah dengan berpuasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi penyerahan amal yang dimaksud itu seluruh amal 1 tahun penuh, dari Sya'ban sebelumnya ke Sya'ban berikutnya. Meskipun menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu sebenarnya tidak hanya laporan 1 tahunan, ada laporan mingguan, sebenarnya ada laporan yang nggak pakai waktu-waktu itu, langsung dikerjakan, langsung dilaporkan. Jadi macam-macam amalan-amalan itu. Contoh misalkan laporan mingguan. Jadi ada setiap minggu kita ini dilaporkan. Laporan harian ada juga. Laporan mingguan seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rada 'amali wa ana shaimun. Amalan hamba itu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Jadi setiap Senin dan Kamis dilaporkan. Senin lapor, Kamis lapor. Makanya Nabi itu setiap Senin dan Kamis senangnya berpuasa. Itu salah satu alasan kenapa kok Nabi berpuasa Senin dan Kamis. Kenapa? Ada laporan pada waktu itu. Senin dilaporkan, Kamis dilaporkan. Meskipun di hari Senin ada alasan lain. Kenapa? Zaka yaumun wulidtu fihi, kata Nabi. Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin di samping dilaporkan amal, ini juga hari kelahiranku. Makanya Nabi berpuasa. Ada laporan mingguan, ada lagi laporan harian. Setiap hari dilaporkan. Hari ini ya dilaporkan. Dikatakan dalam hadis Muslim, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang sebelum amalan malam. Maksudnya gimana? Jadi Allah itu menciptakan ada malaikat malam, ada malaikat siang. Dikatakan dalam hadis yang panjang, tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajr wa salatil asr. Jadi ada malaikat malam, malaikat siang itu pasti kumpul di waktu subuh dan asar. Pasti ngumpul, bertemu. Kenapa? Yang malaikat malam itu pergantian pemain. Jadi mulai asar sampai subuh itu yang jaga adalah malaikat malam. Ketika sudah nyampe subuh, malaikat malam nunggu malaikat siang datang. Ketika malaikat siang sudah datang, ketemu kan di waktu subuh, malaikat malam lapor kepada Allah. Malaikat siang menjaga sampai waktu asar. Kalau sudah nyampe waktu asar, malaikat siang nunggu lagi, malaikat malam datang. Ketemu lagi, malaikat malamnya standby, malaikat siangnya lapor. Dan itu terjadi setiap hari. Makanya kalau bisa ya, jaga sholat berjamaah itu. Kenapa? Supaya ketika malaikat malam datang, malaikat siang datang, malaikat malam meninggalkan, malaikat siang meninggalkan, ditanya nanti oleh Allah, apa yang kamu dapatkan, hambaku itu sedang apa? Lapor nanti. Meskipun sebenarnya Allah itu maha tahu. Oh, hambamu sedang sholat saat saya meninggalkan hamba. Saat saya datang juga sedang sholat. Nah, minimal sholat subuh dan asar dijaga. Jadi duhur, maghrib, isya gak usah sholat ngawur, iki wis. Ya tetap sholat ya. Iki kan salah satu keutamaan subuh dan asar. Oh, kesimpulannya loh luar biasa. Yang penting subuh, asar dijaga, yang lainnya nggak usah. Ini salah satu keutamaan menjaga sholat subuh
dan asar. Kenapa? Malaikat ketemu. Bahkan kalau misalkan sholat kita pengen disaksikan malaikat, subuh, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sholat subuh disaksikan malaikat. Disaksikan malaikat. Tadi yang sholat subuh siapa? Dicatati. Ada pergantian sekarang ini, ya. Cuma di mana ini kita tidak tahu. Pergantian antara malaikat malam dan malaikat siang. Nah, malaikat malam dan malaikat siang, yang malaikat malam ini sudah mau meninggalkan kita. Lapor, ditanya oleh Allah, hambaku sedang apa? Lagi ngaji. Oh, no. Bagus. Yang malaikat siang datang sekarang. Nanti ditanya, hei malaikat siang, waktu kamu datang, hambaku lagi apa? Lagi ngaji. Laporannya sama antara malaikat siang dan malaikat malam. Nah, daripada hambaku sedang apa? Malaikat, hambaku sedang apa? Turu. Waduh, kan repot. Lagi rokokan di pojokan. Waduh, kan repot kan. Lebih baik ngaji, kan gitu. Ya urusan nanti setelah subuh mau rokokan, mau apa ya, sakarep nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada laporan tahunan, ada laporan harian. Oke, sebelum dilanjut biar gak ngantuk, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggih, Ibu silakan. Assalamualaikum. Iki penasaran jadinya ya. Jadi batasnya pergantian itu kapan, Ustaz? Kayak saya juga malaikat mana? Iki repot iki ya. Masalah ya, saya bukan malaikat. Batasnya kapan? Batasnya itu setelah sholat. Setelah sholat itu sudah ganti. Asar, setelah sholat asar ganti sudah. Insya Allah seperti itu, oke? Masalah gaib itu ya. Nanti ditanya malaikat malamnya itu laki-laki apa perempuan, Ustaz? Oh, yang tambah repot ya. Saya tanya, malaikat itu laki-laki apa perempuan? Ibu-ibu, malaikat itu laki-laki apa perempuan? Pak Herman, laki-laki. Pernah ketemu tak Pak Herman? Ini ngarannya kelihatan Pak Herman ini. Malaikat laki-laki. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan lain sebagainya. Itu malaikat, dan tercipta dari apa malaikat? Nur. Nah, beda dengan kita. Kalau kita kan tercipta dari tanah, meskipun tanahnya kan beda-beda, tergantung karakteristiknya ya. Ono sing suka marah berarti tanah longsor kan gitu. Ono sing menakutkan, tiap dia lewat semuanya nyingkir, tanah kuburan kan ono. Ya tergantung biasanya. Ono sing keras kepala, ya tanah liat kan gitu ya. Ono sing sukanya adu domba, gosip, tanah got. Wis ngono iku. Itu kalau kita. Kalau malaikat gak tidur, gak makan, gak itu semuanya. Malaikat itu cuma sesuai dengan tugasnya. Sujud terus malaikat itu. Gak bangun sampai diperintah bangun, itu malaikat. Berdiri, ya berdiri terus. Apa manfaatnya? Ya sudah berdiri, karena makhluk yang paling taat. Ruku terus. Niup trompet, ya siapa yang niup trompet sekarang? Malaikat Israfil. Posisinya, tugasnya niup trompet, ya gini terus, nunggu perintah. Makanya ojo dikagetin, ya tahun baru niup trompet kaget, ketiup, mateng kan, ya. Makanya jangan dikagetin, biarkan aja. Itu tugasnya malaikat Israfil. Kita nggak usah mengambil alih tugasnya malaikat Israfil. Malaikat maut, ya. Tinggal itu waktunya mati, cabut, gitu aja. Itu kalau malaikat. Nah, kalau malaikat itu ya nggak bisa digambarkan punya sayap perempuan, itulah peri ya, film-film itu nggak seperti itu. Kecuali kalau nabi itu pasti laki-laki. Jadi kalau tiba-tiba ada perempuan ngaku nabi, palsu pasti, karena syaratnya nabi laki-laki ya. Dan jumlahnya nabi berapa? Nabi dan rasul berapa, Bu? 11. Berapa jumlah nabi dan rasul? Kok iso banyak itu loh.
Ya berapa banyak itu? Cobalah yang jelas nilainya itu. Kok nilai itu? Berapa banyak itu? Sudah diketahui. Yang wajib diketahui berapa? Itu yang wajib diketahui. Banyak nabi-nabi yang tidak disebut di situ. Jumlahnya kalau dalam hadis memang ada pendapat yang mengatakan hanya Allah yang tahu. Yang kedua ada hadis yang mengatakan jumlahnya nabi dan rasul 124.000. Coba bayangkan, 124.000 itu banyak. Itu nabi dan rasul. Di antara 124.000 itu ada 313 rasul yang tidak kita ketahui. Di antara 313 itu 25 yang wajib diketahui. Di antara 25 ada 5 nabi yang paling afdol, yang julukannya adalah ulul azmi. 1 nabi Nuh, 2 nabi Ibrahim. Kok salah terus Pak Hilman deh. 1 nabi Nuh, 2 nabi Ibrahim, 3 nabi Musa, 4 nabi Isa, 5 nabi Muhammad. Di antara 5 pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlah nabi. Jumlah malaikat berapa? Banyak ya, wis pokoknya ngono aja ya. Banyak. Namanya aja ya. Yang 10 hafal. Lupa ya. Yang menjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Kayaknya lebih kenal ke malaikat Malik ya. Langsung kenal. Yang menjaga surga? Ridwan. Kalau malaikat Ridwan senyum terus. Ya wajar yang dijaga surga. Yang malaikat Malik gak pernah senyum. Merengut terus. Ya kenapa? Sing dijogo neraka. Itu. Yes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo, monggo silakan. Mana bulan Sya'ban itu bulan Ramadan itu panen. Ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, permisalannya seperti ini. Seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, bahwa bulan Rajab itu bulan menanam. Terus bulan Sya'ban bulan menyiram. Biasanya orang yang menyirami itu kan lebih semangat supaya nanti panennya tambah banyak. Bulan Ramadan bulan panen, biasanya tambah semangat lagi karena namanya panen. Makanya biasanya ulama-ulama dahulu untuk menyambut Ramadan itu sudah memulai persiapannya itu mulai dari bulan Rajab. Kalau sudah semangat di bulan Rajab menanam kan, pasti nyiramnya tambah semangat supaya nanti hasilnya di bulan Ramadan panennya tambah banyak, akan tambah semangat. Rajab semangat, Sya'ban tambah semangat, Ramadan justru akan lebih tambah semangat lagi. Ini permisalan dari ulama. Makanya kan ada doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan. Itu wis lapar iki. Ditanya serius kok doa makan. Masih ingat? Monggo, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Enggak apa-apa, doa makan itu bagus itu. Saya punya teman gak pernah mimpin doa bersama, ditunjuk tiba-tiba doa bersama, bingung. Doanya apa? Doanya bagus kalau artinya. Pertama bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pertama bagus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena banyak orang di depannya, dredeg loh kalau mimpin gak terbiasa itu. Bingung habis itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya kayak kenal doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tambah parah. Doa masuk WC dibaca. Tapi artinya kan bagus. Aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Bagus. Amin. Jamaahnya enggak ngerti. Amin. Itu kalau enggak terbiasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Lanjut dulu, lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya
peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun pada bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban itu disebut bulan bersolawat kepada Nabi, karena bulan di mana ayat anjuran untuk bersolawat turun di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beda kalau solawat dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan yang lain Allah memerintahkan, Pak Herman sholat. Allah sholat enggak Pak Herman? Enggak sholat. Pak Amin ngaji. Allah ngaji enggak? Enggak. Zakat. Enggak zakat. Haji. Enggak haji Allah. Tetapi ketika memerintahkan untuk solawat, innallaha Allah wa malaikatahu, malaikat semuanya bersolawat. Itu kerennya solawat. Bahkan ada para ulama, ada sebagian ulama mengatakan kalau amalan yang lain itu ikhlas harus syaratnya. Solat gak ikhlas ditolak, puasa gak ikhlas ditolak, zakat tidak ikhlas ditolak. Tapi kalau solawat mau ikhlas mau riya diterima oleh Allah. Itu kalau solawat. Tapi harus punya adab kalau solawat itu, ya. Supaya apa? Kita itu nggak pernah kenal dengan Nabi. Cara kita memperkenalkan diri dengan solawat. Ya, sekarang kan macamnya banyak, solawat sambil joget-jogetan itu, nggak bener juga. Tapi ya harus kita rangkul pelan-pelan, dikasih tahu. Bukan pas, nggak boleh hadir. Nggak, tetap dirangkul, kasih tahu caranya yang benar solawat. Joget-jogetan, nggak dapat syafaat kalau kayak gitu, dapat murka Allah. Makanya kan ada liriknya qasidah itu. Moco maulid kudu khusuk ojo rokokan. Nek maca solawat jangan sampai rokokan. Nabi nggak mau, anti kepada baunya tembakau. Nabi itu gak akan masuk ke tempat yang dimana di dalamnya itu ada tembakau. Moco maulid kudu khusuk ojo rokokan, solawatan ora kena joget-jogetan. Opo maneh suwit-suwit lan celometan. Sia-sia. Apa lanjutannya? Sia-sia. Apa lanjutannya? Lali. Sia-sia ora bakal oleh ganjaran. Sia-sia ora bakal oleh ganjaran. Gak dapat pahala. Ya, gak punya akhlak kepada Nabi kalau misalkan solawatan joget-jogetan. Tapi bukan berarti ditolak, orang-orang itu dirangkul, kasih tahu pelan-pelan. Goyang boleh. Allahumma sholli wa sallim ala. Waktunya doa angkat. Sayyidi. Ini kan doa. Muhammadin adada ma fi ilmillah. Kalau sekarang Allahumma, no segitu, sholli wa sallim. Semua macam-macam. Ya nafsuti, wis gak jelas. Ya. Model lagi iku. Apa artinya itu? Alamat. Wis gak jelas. Tambah gak jelas sekarang. Ya. Macam aneh-aneh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibnu Abi Say al-Yamani mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan solawat, karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran solawat diturunkan. Dan pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syihabuddin Al-Qastalani dalam Al-Mawahibnya, serta Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sya'ban sama dengan bulan-bulan biasanya. Cuma kita lebih utamakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memperbanyak puasa, Terus dikatakan tadi bulan Sya'ban bulan turunnya ayat untuk bersolawat. Makanya dikatakan bulan solawat. Perbanyak solawat. Bebas solawat itu, solawat singkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh.
Sholawat yang panjang, sholawat yang kita baca saat tasyahud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala, lama tapi ya. Sholawat nariyah boleh, sholawat tibil qulub boleh. Wis bebas, sholawat apa saja, perbanyak. Ya bukan sholawat yang itu, yang viral di TikTok itu ya. Bapak NU Ibu Mus, sing keras to Bu. Bapak NU Ibu Mus, Pak, kono suarai. Ulangi maneh. Bapak NU Ibu Mus, kakak Ansor adik fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha gawa rahmat rekan iki piye iki dari tadi pikirane makanan tok berkat ya mulih tahlilan ya bawa rahmat kok berkat sih. Wangil memang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bulan Sya'ban itu apa? Bulan yang merupakan pintu menuju Ramadan. Karena apa? Setelah bulan Sya'ban ya Ramadan. Siapa yang berupaya membiasakan diri bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Sya'ban ini, ia akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan. Makanya tadi dimisalkan seperti ini. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Itu ibaratnya. Kalau di bulan Rajab sudah semangat, pasti di bulan Sya'ban harusnya lebih semangat karena nyirami supaya dapat panen yang bagus. Ketika nyiraminya sudah berhasil, pasti akan lebih semangat di bulan Ramadan karena nanti akan panen. Harusnya rumusnya seperti itu. Nah, jadi selain kita berpuasa, amalan-amalan yang bisa kita lakukan banyak sebenarnya. Ini ada hadis. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah biasa berpuasa sampai kami katakan beliau tidak berbuka, puasa terus di bulan Sya'ban. Beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tidak berpuasa terus, artinya enggak wajib, hukumnya sunnah. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban Nabi itu semangat berpuasa. Bahkan ada hadis yang mengatakan fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Ada yang mengatakan Nabi itu pernah berpuasa sebulan penuh. Dari tanggal 1 full lanjut sampai Sya'ban selesai, lanjut sampai Ramadan selesai. Nah, ini ada hadis lagi, kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'bana tsumma yasilahu bi Ramadan. Bulan yang paling disukai Nabi untuk berpuasa adalah Sya'ban, kemudian dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Kenapa kok Nabi suka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Alasannya Sya'ban itu ibarat rawatib. Salat itu kan ada qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah itu bisa menyempurnakan yang wajib, salat wajib. Makanya bulan Sya'ban dianggap qobliyahnya. Paham maksudnya? Qobliyah sebelum Ramadan. Yang diharapkan nanti qobliyah ini bisa menyempurnakan yang wajib itu tadi. Makanya Nabi semangat ketika berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi ada peringatan di sini, ya. Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah tinggal setengah dari Sya'ban, jangan berpuasa. Loh, tadi katanya Nabi pernah puasa full 1 bulan. Lah ini kok ada hadis lagi kalau sudah separuh dari habis nisfu Sya'ban jangan puasa. Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah sampai pertengahan, jangan kalian berpuasa. Maksudnya itu
Ini maksudnya. Jadi kalau misalkan kita tidak berpuasa sebelum masuk nisfu Sya'ban itu tanggal berapa? 15 kan? Kalau kita itu sudah berpuasa tanggal 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa, 16 puasa, 17 boleh diterobos. Kalau sebelum nisfu Sya'ban kita sudah berpuasa boleh terobos sampai Ramadan boleh. Faham sampai di sini? Tapi kalau misalkan wis gak punya kebiasaan puasa, sebelum nisfu Sya'ban tidak berpuasa, tiba-tiba tanggal 17 Sya'ban, itu kan setelahnya nisfu Sya'ban, itu gak boleh. Faham sampai di sini? Atau dia itu sudah berpuasa dari sebelum nisfu Sya'ban, tanggal 10 puasa, 11 puasa, 12, 13, 14, 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 tidak puasa, 19 nggak boleh berpuasa. Jadi kalau mau puasa harus nggak boleh diputus. Faham sampai di sini? Ustadz, kalau misalkan saya punya utang, kalau utang boleh, wajib. Kalau qadha itu wajib. Meskipun nggak punya kebiasaan berpuasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Monggo. Sudah lanjut? Lanjut dikit lagi. Yang berikutnya terakhir yang bisa kita lakukan adalah qala Syafi'i balaghana anna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Imam Syafi'i pernah berkata, telah sampai kepada kami doa dikabulkan dalam 5 malam. Perbanyak doa. Karena apa? Dikabulkan di 5 malam ini. Apa saja? Awwali lailatin min Rajab, awal dari Rajab. Jadi malam 1 Rajab perbanyak doa. Wa lailatin nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban perbanyak doa. Makanya kalau ada orang ngumpul itu tujuannya apa? Doa. Karena apa? Malam itu malam yang dikabulkan doa-doa. Kalau kita berdoa pada waktu itu. Wa lailatul Id, 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, malam hari raya. Wa lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Jadi sunnah Nabi di malam Jumat itu perbanyak doa, ya. Bapak-bapak kan kalau ditanya sunnah Nabi apa bayangannya? Perbanyak doa. Ngawur ya, perbanyak doa, baca Yasin, baca Al-Kahfi, itu sunnahnya. Yaitu ya. Jadi perbanyak doa. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban? Biasanya di sini dilakukan atau tidak? Habis maghrib ngumpul baca Yasin 3 kali. Apakah ada dasarnya? Kalau hadis yang mengatakan baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, ya nggak ada. Adanya hadis secara umum, baca Yasin setiap malam sunnah. Itu hadis secara umum. Tapi kalau pendapat khususnya itu adalah pendapat dari ulama. Ya, seperti yang disebutkan wa amma qira'atu surati Yasin lailataha ba'dal maghrib wa du'a'il majhur fa min tartibi ba'di ahli salahi min 'indi nafsihi qila huwal buni wa la ba'sa bimithli dzalik. Pembacaan surat Yasin di malam nisfu Sya'ban setelah maghrib, kemudian doa setelahnya, itu ijtihad dari ulama, dari sebagian ulama yang konon katanya dia bernama Syekh Al-Buni. Dan hal ini bukanlah suatu hal yang buruk, boleh dilakukan. Jadi boleh itu dilakukan, ya, jangan sedikit-sedikit bilang bid'ah. Bahkan dikatakan wa min khawasiha surat Yasin, di antara keistimewaan surat Yasin itu, kama qala ba'duhum, sebagaimana disampaikan sebagian para ulama, an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban 3 marratin, ya, melakukannya di malam nisfu Sya'ban. Al-ula biniyati tulil umri, yang pertama diniatkan untuk panjang umur. Watsaniyatu biniyati daf'il bala, yang kedua diniatkan agar terhindar dari bencana. Watsalisatu biniyatil istighna'i 'anil nas, yang ketiga agar tidak tergantung kepada orang lain. Ya, diniatkan itu. Makanya habis surat Yasin dibaca doa, surat Yasin dibaca, baca doa lagi nisfu Sya'ban, surat Yasin dibaca, baca doa nisfu Sya'ban.
gak masalah. Yang masalah itu kalau ada orang wis gak baca Yasin, gak doa, nyinyir. Akhirnya ditulis laporan terakhir, nyinyiri orang yang baca surat Yasin. Repot kalau kayak gitu. Ya. Nyinyir itu apa? Opo? Ya julid. Julid itu opo? Tambah susah. Iya ngono pokoknya ya. Suka itu opo ya? Kok ono gak jelas sih sebenarnya. Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Ini sudah selesai. Karena kalau kita tanya surat Yasin itu sebenarnya ada hadisnya? Enggak ada. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin di malam hari ibtigha'a wajhillah, dengan mengharap ridho Allah, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Sebenarnya sunnahnya membaca Yasin bukan di malam Jumat saja, tapi di setiap malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Ustaz, ini kok orang-orang ngambilnya malam Jumat? Ya sempatnya malam Jumat, kebiasaannya malam Jumat, ya gak masalah. Wong malam Senin, malam Selasa ya gak apa-apa. Gitu. Oke. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya sudah. Monggo silakan. Tadi dijelaskan bahwa dari Ustaz membaca surat Yasin itu pada malam hari. Itu pada pukul berapa Ustaz? Kalau apakah besok juga berapa? Membaca Yasin pas malam nisfu Sya'ban, ya. Itu kapan? Kalau yang diamalkan oleh para ulama, waktunya adalah ini, ba'dal maghribi. Setelah maghrib sampai isya. Apakah boleh setelah isya? Ya boleh, namanya baca Quran. Subuh boleh? Boleh. Ya, baca kapan saja boleh. Cuma para ulama mengamalkannya kalau pas malam nisfu Sya'ban, maghrib sampai isya. Makanya biasanya masjid-masjid kampung-kampung baca Yasin 3 kali itu, dan sampai isya selesai. Gak apa-apa, malam nisfu Sya'ban. Kalau perlu disiapkan biar semangat, kasih roti, gulai, sate, ya semuanya itu ya, prasmanan, nggak apa-apa, bangkrut masjidnya. Ada pertanyaan? Lo nggak apa-apa. Jadi salah satu untuk memakmurkan masjid, boleh pakai uang kas masjid untuk konsumsi, kegiatan boleh. Nah, saya di Masjid Nurul Hidayah itu bahas masalah tentang fikih ketakmiran masjid. Jadi uang masjid ini boleh dipakai untuk apa saja, boleh. Nah kayak gini ada makan-makannya biasanya, sekarang ada enggak? Boleh itu. Lendak beneran boleh. Habis khataman boleh. Yang penting untuk kemakmuran masjid. Boleh. Rapat takmir terus disuguhi makan pakai uang kas, boleh. Itu untuk kemakmuran masjid. Rapat RW enggak boleh. Beda. RW tempatnya di masjid, pakai uang masjid, haram hukumnya. Ada orang sakit diambilkan uang kas masjid, haram hukumnya, enggak boleh. Loh Ustaz, ketua takmirnya sakit Ustaz, enggak boleh meskipun ketua takmir. Jadi kalau kas masjid untuk kemakmuran masjid, bukan dikeluarkan untuk sumbangan fakir miskin, kecuali ada kotak infak khusus du'afa. Nah itu bisa keluar, paham maksudnya. Tapi kalau nggak ada tulisan seperti itu, kotak infak masjid secara umum harus untuk kemakmuran masjid. Bisa difahami bedanya? Untuk korban bencana berarti khusus bencana. Untuk fakir miskin berarti boleh untuk bantuan. Tapi kalau nggak ada, di sini ada enggak? Kalau ada berarti ya itu disesuaikan dengan. Tapi kalau cuma kotak infak, ya kotak infak tok nggak ada tulisannya, berarti itu secara umum untuk masjid. Ya, ada orang jalan pakai tasbih, pakai sorban, ketika menuju kotak infak, astagfirullah, astagfirullah. Lewat kotak infak, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nggak niat infak namanya. Yes, ada pertanyaan lagi? Monggo. Ya, monggo, silahkan. Di bulan Sya'ban kan tadi diutarakan itu atau disuruh untuk berpuasa. Nah, adakah niat puasa untuk bulan Sya'ban? Apakah ada niat bulan Sya'ban puasa? Ada. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, banyak kadang-kadang karena bingung bahasa Arabnya akhirnya nggak puasa.
Ustaz, 10 Muharram niatnya gimana? Bingung gitu kan? Banyak sing WA. Saya paling males nanya orang itu, Ustaz niatnya puasa Tasu'a apa? Gak usah bingung, malam harinya langsung saya besok puasa Sa'ban, selesai. Wes, niatnya gitu aja dengan bahasa Indonesia. Ya, bukan yang nawaitul, bukan itu yang penting. Itu cuma untuk menguatkan kita supaya yakin, oh sudah niat. Ya, kalau kita niat bareng saat tarawih itu, nawaitu, ya apa? Niatnya sudah masih ingat lah. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Itu niat mandi wajib. Sing diingat kok niat mandi wajib. Awak gimana? Nawaitu sauma ghadin. Bukan itu yang wajib. Ya, meskipun kita sudah niat bareng nawaitu sauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan nih. Sing bener Ramadan nih. Di sini pakai apa? Nah, salah berarti. Tak kasih tahu. Itu bahasa Arab itu. Nawaitu sauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang benar gitu. Ustaz kalau pakai nah belakangnya berubah. Nawaitu sauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Berubah. Sing benar. Ustaz wis pakai nah terus Ustaz, ya gak apa-apa ya. Yang penting bukan itunya. Yang penting langsung lintaskan dalam hati, besok saya puasa Ramadan. Gitu. Itu yang penting itu, niat itu. Kalau puasa wajib harus sebelum subuh. Malamnya setelah Isya boleh. Kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh meskipun siang. Yang penting sebelum zuhur. Jam 10 boleh niatnya. Ya, Nabi itu pernah datang nanya ke istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Ya wes, saya puasa. Puasa. Ya bapak-bapak gitu. Tapi jangan didahului wes pagi makan 3 piring, nanya jam 11, ono makanan enggak? Kok ono? Ya wes tak puasa. Ya bukan. Ya memang belum makan dari pagi. Boleh kalau puasa sunnah. Itu, oke? Jadi niatnya saya puasa Sa'ban besok, selesai. Monggo ada pertanyaan yang lain. Ya, monggo lah. Salawat. Ini juga tidak rasis rasanya. Salawat jika orang dengan mudahnya dipanggil disebut dengan Habib, kriteria itu kan juga tidak. Dan misalnya kita tahu bagaimana lakuan dan itu orang yang dipanggil Habib itu tidak selayaknya dia menyandang seperti itu. Apakah ada penjelasan dari Pak Ustaz tentang panggilan orang kepada seorang Habib? Habib nggak sembarangan ya, nggak ada pendaftaran jadi Habib ya. Pak Herman, Ustaz saya mau daftar jadi Habib, nggak iso. Saya mau sampai kapanpun nggak bisa saya jadi Habib. Ya, kalau saya mungkin ya bisa Ustadz, Kiai masih bisa. Tapi Habib itu spesial. Itu spesial panggilan khusus zuriyah Nabi. Ustadz ini akhlaknya buruk. Bukan masalah akhlaknya buruk. Ya, mau akhlaknya buruk, mau dia gila, tetap dia itu sayyid, dia Habib. Apakah lantas kalau akhlaknya buruk langsung bukan anaknya Nabi ini? Gimana? Enggak, tetap namanya itu, cuma akhlaknya jangan ditiru. Ya, Ustaz gak pantas ini. Ya tapi tetap darah dagingnya Nabi gitu, meskipun gak pantas. Tapi biasanya ada bedanya. Kalau yang alim biasanya dipanggil Habib. Kalau yang muda ya biasa-biasa Sayyid. Makanya ada yang dipanggil Ye. Pernah dengar nggak? Ye itu Sayyid. Ye. Ya. Dia mau dia dagang minyak wangi. Kalau keturunan Nabi dia tetap Sayyid. Untuk menghargai Habib. Mau dia kurang ajar, mabuk-mabukan, ya tetap namanya. Karena itu berdasarkan keturunan. Ya. Keturunan. Meskipun gila, tetap Habib, Sayyid. Tapi kalau ada kiai gila, berubah. Bukan kiai lagi, orang gila. Bedanya gitu. Paham enggak maksudnya? Ya. Kalau masalah akhlak, kita enggak wajib taat.
Kok ada ya Habib misalkan kok ngolok-ngolok? Ya jelas itu bertentangan dengan kakeknya. Gak bisa kita ikuti, mau namanya Habib, Habibnya panjang, Habib, gak bisa diikuti kalau misalnya akhlaknya buruk, ya. Jadi al-hurmatu khairum minat ta'ah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, hormat itu lebih baik daripada taat. Kita tetap hormat karena dia keturunan Nabi, tapi kalau taat ya lihat-lihat gitu. Habib misalkan ya kampanye harus coblos ini, kalau bukan ini maka munafik, nggak wajib diikuti. Ya terserah kita nyoblos apa, nomor 1, 2, 3 oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh, bebas ya, nggak harus ikut siapapun, tetap ikuti sesuai pilihannya. Nggak harus kiaiku ini, aku beda terus durhaka, nggak ada hubungannya kalau capres cawapres ya, bebas. Orang kiai belum tentu ngerti masalah politik, justru malah bisa lebih paham yang bukan kiai, kan gitu kan. Saya ditanya politik ya nggak ngerti, pokoknya tak coblos saya sakar. Nah, gini jam-jam tuh saya tak coblos. Bismillahirrahmanirrahim, kena iki ya wis tak coblos. Wes, ada pertanyaan? Monggo. Sekarang kan capres cawapres wis ngaku-ngaku NU semua ya. Wis mulai pemilu ngaku NU semuanya. Yang 1, 2, 3 NU kabeh. Tapi memang ada NU-nya semua. Ya wis pilih terserah. Enggak usah kampanye. Ngaji itu enggak perlu kampanye. Oke, ada pertanyaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, Ustadz selesainya kapan? Gitu loh, gak apa-apa pertanyaan. Itu yang tak tunggu malah. Ya sudah, karena sudah gak ada pertanyaan, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, para jemaah bisa merapat ke kanan. Loh ya bener kan? Dibilangnya kok. Bukan kampanye nih.